Ikuti terus perkembangannya ya, jangan lupa subscribe. Terima kasih. Selamat pagi semuanya, selamat datang di Supeksa YouTube channel. Di sini kita akan melakukan pembelajaran utama yaitu mengenai laundry. Nah, di sini yang pertama kita akan mempelajari tentang laundry section. Nah, laundry itu apa sih? Nah, kalau dilihat laundry, kalau di bahasa Indonesia kan itu juga disebut dengan binatu. Jadi biar nggak bingung nanti ada bin laundry, ada binatu, yaitu bahasa Indonesianya binatu. Ya, tugas utama laundry di sini adalah melayani untuk apa? Membersihkan pakaian yang kotor dan juga dalam proses penyetrikaan. Nah, kemudian laundry di sini ada dua, ada wet cleaningnya. Di sini media utamanya air dan deterjen. Kemudian ada dry cleaning, yaitu proses pencucian linen dengan media utamanya berupa uap dan nanti dibantu oleh bahan solvent. Oke, bisa dilanjutkan. Proses pencucian di sini yang paling penting, tujuannya apa sih? Apa sih kita harus mencuci? Kenapa sih pakaian kita harus dicuci? Pertama, kita merasakan lama-kelamaan akan kotor. Walaupun mungkin Bapak bekerja di kantor seperti ini di kelas, tapi lama-kelamaan ada kotoran juga. Nah, yang pertama di sini untuk menghilangkan kotoran dan noda yang melekat pada bahan tersebut. Yang kedua di sini adalah menjaga agar bahan terbebas dari kuman. Yang ketiga, menjaga bahan agar tetap cemerlang. Yang keempat, menjaga agar sifat asli dari bahan tersebut tetap bertahan. Yang kelima, mencegah bahan tidak cepat rusak. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang wet cleaning. Bagaimana sih prosesnya atau prosedurnya? Tahan di sini dengan pre-washing, kemudian ada pencucian itu disebut dengan washing, kemudian ada pembilasan rinsing, kemudian ada pemerasan yaitu ekstraktor, kemudian ada pengeringan juga dengan drying, kemudian ada penyetrikaan yaitu pressing. Nah, adapun faktor nanti yang mempengaruhi proses pencucian tersebut, yang pertama adalah temperatur atau suhu yang kita gunakan. Jadi masing-masing bahan nanti akan terpengaruh oleh suhunya. Kemudian ada waktu, berapa lama sih proses pencucian tersebut. Kemudian ada mechanical action, yaitu alat yang kita gunakan dalam proses pencucian. Kemudian selanjutnya ada chemical action. Chemical action ini merupakan bahan nanti yang berpengaruh pada pakaian yang kita gunakan. Kemudian yang terakhir yang paling tidak bisa dilupakan dan harus dijalankan adalah prosedurnya atau langkah-langkah dalam proses pencucian. Adapun faktor penunjangnya nanti, yang pertama pemotornya, jenis pemotoran tersebut nanti ada kotoran, ada juga yang disebut dengan ludah. Nanti akan pelajari kita pada pertemuan selanjutnya. Kemudian jenis kainnya, ini juga berpengaruh terhadap hasil cucian. Selanjutnya adalah air, yaitu sebagai bahan atau media utamanya dalam melakukan nanti kotoran ya. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis usaha pertama, yaitu commercial laundry. Yang kedua ada non commercial laundry. Selanjutnya ada disebut dengan semi commercial laundry. Dari katanya mungkin kalian akan tahu apa sih commercial laundry, apa non commercial laundry, dan juga semi commercial laundry. Kalau commercial laundry di sini adalah usaha laundry yang melayani jasa pelayanan pencucian bahan pakaian yang bertujuan hanya untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya ada non commercial laundry untuk keperluan sendiri, jadi tujuannya tidak untuk memperoleh keuntungan. Selanjutnya ada juga yang disebut dengan semi commercial laundry. Jadi ada perpaduan antara keduanya. Bisa juga digunakan untuk keperluan sendiri, bisa juga untuk sambil mendapatkan keuntungan. Kan kembali, kalau kita sudah membahas tentang fungsinya nanti, apa sih tugas utamanya dalam laundry?
Yang pertama, laundry ini membantu dalam tugas operasional hotel yang berhubungan dengan proses pencucian linen untuk guest room atau kamar tamu. Juga dibantu untuk proses di restoran, kemudian ada meeting room dan juga serta uniform atau pakaian yang dikenakan oleh karyawan. Nah, sekarang ini banyak fasilitas hotel yang wajib, salah satunya laundry. Nah, laundry ini kan bagian dari housekeeping. Jadi tentunya sangat erat hubungannya antara housekeeping dan juga laundry. Karena di sini mensuplai tentang pakaian atau linen yang kotor agar bisa bersih, hotelnya tetap bersih kan, tetap nyaman kita digunakan. Nah, kemudian dalam operasional laundry di sini juga bervariasi. Kalau dilihat secara umum di sini bahkan bukanya bisa lebih awal bagi usaha untuk menekan biaya operasional hotel. Jika punya laundry sendiri, otomatis biaya yang ditekan untuk operasional hotel tersebut bisa diminimalisir karena sudah punya sendiri kan. Itu juga kalau kita punya mesin cuci sendiri di rumah, jadi bisa menghemat. Kalau misalkan kita sekilo, sekarang kita mencuci di laundry kiloan 5.000, bayangkan sekilo. Kalau kita punya mesin cuci sendiri minimal bisa menghemat. Ya, kena biaya pulsa listrik aja sedikit ya. Kemudian dalam proses pencucian di sini tadi sudah Bapak singgung mengenai apa saja yang mempengaruhi hasil cucian. Nah, dalam hal ini, jadi pakaian itu kenapa harus dicuci? Harus bersih kan, bebas dari kuman, tidak cepat rusak. Jadi pakaiannya kita tetap bisa menggunakan dengan nyaman. Kebayang nggak? Coba kalau bayangkan Bapak memakai pakaian ini selama 2 hari berturut-turut atau 3 hari berturut-turut. Rasa gerah, kemudian ada gatal kan, bisa ya kena kuman. Apalagi sekarang dalam situasi kondisi pandemi ini bisa aja pakaian Bapak terkena virus. Seperti Bapak singgung tadi, Bapak ingatkan lagi, apa saja yang mempengaruhi dari hasil cucian? Ayo, ada yang masih ingat? Jenis kotorannya, kemudian ada jenis bahan cuciannya, ada jenis bahan pencuci dan prosesnya. Proses ini menyangkut apa? Waktu, kemudian ada suhu, kemudian juga mesin yang digunakan dan bahan yang digunakan. Ya. Selanjutnya, dalam operasional hotel kita akan fokus di sini membahas tentang operasional hotel dulu. Apa sih yang ditangani di sini? Jadi kain atau bahan yang terbuat dari tekstil, kemudian ada kain dari garment. Nah, kita kelompokkan di sini menjadi 4 bagian. Ada housekeeping linen. Yang pertama ada housekeeping linen, kemudian ada food and beverage linen, kemudian ada uniform, selanjutnya ada clothes. Housekeeping linen di sini. Nah, yang tentunya di bagian housekeeper pasti udah tahu beberapa bahan standar hotel yang mesti dibersihkan dan mana saja yang potensinya paling banyak ada kotoran atau nodanya. Ada sheet, ada pillowcase, kemudian ada bed towel, ada hand towel, ada face towel, ada bed mat dan juga sebagainya. Nah, coba sekarang yang di bagian housekeeper, kalian tahu yang mana yang kira potensinya paling kotor? Dari tingkat paling tinggi hingga terendah. Nah, kita berbicara lagi di bagian FB, yaitu di FB produk maupun FB service. Ada linen yang digunakan seperti tablecloth, ada napkin, ada skirt tray, kemudian ada velvet, kemudian ada satin. Nah, mana yang potensi paling kotor? Uniform. Ada seragam karyawan. Yang mana saja yang termasuk ke dalam seragam karyawan? Apakah semua?
pakaian itu harus dicucikan. Karyawan yang datang kemudian bawa pakaian dicucikan. Ya, kalau bisa. Tapi terkadang hotel punya peraturan atau standarisasi tersendiri. Yang mana yang termasuk uniform pada hotel? Yang biasanya itu adalah pakaian khusus yang harus digunakan di hotel. Coba kalau misalkan kalian bekerja di hotel, ada seragam khususnya, ada yang sama kan? Ada pakaian mungkin dari atas sampai bawah, ada yang sama. Itulah yang disebut dengan uniform pada hotel. Bukan berarti semua pakaian karyawannya, tapi bisa juga kalau misalkan punya kebijakan khusus hotelnya untuk memberikan fasilitas semua pakaian karyawannya dibersihkan, pakaian pribadi maksudnya ya. Bedakan antara uniform yaitu seragam yang memang digunakan dalam hotel dan juga seragam pribadinya ya. Kemudian setelah uniform ada clothes. Nah, apa yang dimaksud dengan clothes di sini? Yaitu alat dari kain yang digunakan dalam proses pembersihan, yaitu untuk membersihkan. Ada dust cloth, ada glass cloth, ada rug, ada mop, ada lobby duster dan sebagainya. Oke, ya. Ada girls laundry section, ada house laundry section. Yang pertama itu dibagi menjadi dua apa tadi? Ada girls in-house laundry section, kemudian ada outside laundry. Girls laundry section menangani apa? Pakaian yang ada dalam hotel. Kemudian ada outside di sini tamu yang biasanya yang tidak menginap di hotel. Ada house laundry section berarti pencucian, ada housekeeping linen, ada FB linen dan juga uniform. Oke, bisa kita klasifikasikan nanti. Selamat menyaksikan, nanti untuk struktur organisasinya kita di pertemuan selanjutnya. Ciao.